Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada materi ini, yaitu kita akan membahas mengenai apa itu psikologi kriminal dan juga psikologi penjara. Pertama, kita bahas mengenai psikologi kriminal terlebih dahulu ya, bahwa psikologi kriminal itu merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku, lalu kemudian kondisi kejiwaan, serta faktor-faktor yang mendorong bagaimana seseorang itu mampu melakukan suatu kejahatan. Nah, secara spesifik, ilmu ini berusaha untuk memahami mengapa seseorang melakukan tindakan kriminal dan bagaimana aspek psikologis yang mungkin akan mempengaruhi tindakan tersebut. Nah, selain itu, psikologi kriminal juga mengkaji bagaimana integrasi atau hubungan antara kondisi mental pelaku saat itu, lalu kemudian bagaimana lingkungan sosial dari pelaku, serta konsekuensi yang dialami pelaku dari tindakan kriminal. Nah, ketika kita melihat ini dari perspektif kriminologi, jadi kejahatan itu dipandang sebagai fenomena sosial yang mencakup proses pelanggaran hukum dan juga reaksi masyarakat terhadap bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Lalu yang kedua, kita melihat bagaimana ruang lingkup dari psikologi kriminal ya, bahwa apa saja sih sebenarnya yang dibahas dalam keilmuan psikologi kriminal. Pertama adalah perilaku dari pelaku kejahatan. Jadi kita menilai bagaimana karakter dari pelaku tersebut, lalu kemudian bentuk kepribadiannya, dan juga pola pikir pelaku yang akhirnya membawa dia melaksanakan kejahatan-kejahatan tersebut. Lalu yang kedua, motivasi kriminal. Jadi motivasi kriminal ini adalah dorongan-dorongan yang berasal dalam diri pelaku tersebut, seperti emosi, lalu kemudian insting dan needs atau kebutuhan. Lalu ketiga, kita membahas faktor penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya itu dari sisi internal ya, seperti adanya gangguan psikologis dari korban, ataupun mungkin adanya trauma yang dialami oleh pelaku, atau memang si pelaku ini mengalami agresivitas tertentu, sehingga hal ini yang memicu perilakunya tersebut muncul. Atau mungkin faktor eksternal seperti lingkungan sosialnya yang dia terbiasa melihat orang lain di sekitarnya melakukan kejahatan yang sama sehingga dia juga melakukan kejahatan tersebut. Atau mungkin dari sisi ekonomi yang memaksa dia untuk melakukan sebuah tindakan kriminal ataupun mungkin dari pendidikannya karena ini justru hal yang berbeda ya. Ada gap antara orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi dan rendah terhadap jenis kejahatan yang mereka lakukan. Nah, selain itu, dalam ruang lingkup psikologi kriminal, kita juga membahas bagaimana proses pengambilan keputusan dari seorang kriminal tersebut dan juga dampak psikologis kejahatan atau perilaku kejahatan yang sudah terjadi terhadap pelaku dan juga korban. Nah, dari psikologi kriminal ini kita melihat bahwa setiap kejadian atau tindakan kriminal itu dipengaruhi oleh dua faktor secara umum ya, yaitu faktor internal atau kita sebut faktor psikologis dan juga faktor eksternal. Sekarang kita bahas dulu dari faktor internal. Secara psikologis, kita percaya bahwa adanya dinamika kepribadian atau it ya. Jadi kita merasa atau kita melihat bahwa tindakan itu bisa saja merupakan dorongan dari it-nya, seperti insting dan juga drive yang mungkin sudah dimiliki oleh si pelaku ini. Lalu yang kedua, yaitu emosi ya. Bisa jadi pada saat itu emosi pelaku sedang tidak stabil yang memicu ia melakukan tindakan kriminal tersebut. Lalu kemudian mungkin saja dia mengalami gangguan kepribadian ataupun trauma masa lalu dan sesederhana dan mungkin adanya ketidakseimbangan antara komponen kepribadian tadi, seperti id ego dan super ego, di mana salah satunya bisa jadi menjadi dominan sehingga tindakan kriminal itu dilakukan. Nah, secara eksternal terdapat beberapa hal yang mungkin menjadi pemicu terjadinya uh, perilaku kriminal ya. Yang pertama adalah lingkungan sosial yang buruk. Sehingga seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kemungkinan si pelaku ini tidak bisa melihat bahwa yang dilakukannya adalah sesuatu yang salah. Jadi dia terbiasa melihat itu atau mencontoh tindakan kriminal tersebut dari lingkungan di sekitarnya.
Atau mungkin karena kondisi ekonomi, pendidikan yang rendah, dan mungkin pengaruh pergaulan, atau karena si pelaku tersebut terpapar kekerasan semenjak dini, sehingga itu juga menjadi pemicu dia melakukan tindakan kriminal yang dilakukannya saat ini. Nah, bisa juga psikologi kriminal itu melihat bahwa tindakan kriminal terjadi karena faktor sintesis atau faktor interaksi. Misalnya, pelaku kriminal itu merupakan hasil internal antara faktor internal tadi dan juga faktor eksternal. Contoh ketika memang secara internal ada salah satu dinamika kepribadian yang mendominasi dan kemudian itu diaminkan oleh lingkungan sosial, maka itu menjadi faktor interaksi yang membuat perilaku kriminal tersebut menjadi muncul. Nah, selanjutnya adalah psikologi penjara. Pertama, kita harus memahami dulu konsep dasar dari psikologi penjara itu sendiri. Di mana psikologi penjara itu adalah kajian tentang, pertama, kondisi mental narapidana selama menjalani hukuman, dan yang kedua, bagaimana sistem permasyarakatan mempengaruhi perilaku dan juga kepribadian dari orang-orang yang memang ada di dalam penjara tersebut. Nah, secara spesifik kita bisa melihat ya bahwa penjara itu tidak hanya sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai tempat pembinaan, rehabilitasi, dan juga resosialisasi. Nah, dari psikologi penjara ini kita juga melihat dampak yang mungkin dialami oleh para warga binaan atau narapidana. Yang pertama pastinya para warga binaan ini akan mengalami perubahan besar dalam hidupnya, seperti kehilangan kebebasan, terus juga dia terbatas dalam beraktivitas, terpisah dari keluarga, dan mengalami stigma sosial. Nah, secara umum, dampak psikologis yang mungkin akan mereka alami adalah yang pertama tentu saja adanya depresi dan kecemasan terhadap statusnya. Lalu kemudian ada perasaan bersalah dan malu yang akhirnya menghambat mereka ke dalam lingkungan sosial, sehingga mereka menjadi menarik diri dari lingkungan sosialnya. Setelah itu juga akan mungkin mengalami stres dan tekanan psikologis yang tinggi di masyarakat, yang ujung-ujungnya akan menciptakan krisis identitas dan tidak tahu lagi tujuan hidup dari mantan warga binaan ini. Nah, menurut Skies dalam materinya, narapidana ini mengalami beberapa hal ya, seperti loss of liberty atau kehilangan kebebasan, terus juga mereka mungkin akan merasa kehilangan hubungan sosial, kehilangan rasa aman, dan juga kehilangan akan kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, psikologi penjara juga membahas mengenai kesejahteraan psikologis para warga binaan atau narapidana. Karena mereka meskipun berada dalam kondisi terbatas, sebenarnya di dalam psikologi penjara juga membahas bagaimana warga binaan ini tetap dapat mencapai kesejahteraan psikologis. Dan tentu saja ini didukung oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah tingkat religiusitas dari warga binaan tersebut, lalu kemudian dukungan sosial, spesifiknya adalah keluarga atau orang terdekat, dan kemudian ketika mereka memang memiliki tujuan hidup, justru itu akan membantu mereka mencapai kesejahteraan psikologis dan rajinnya mereka dalam mengikuti aktivitas positif selama di lapas. Oleh karena itu, beberapa narapidana dilihat mampu untuk menerima kesalahan masa lalunya, ia mampu dalam memperbaiki dirinya sehingga dia menjadi orang baru yang betul-betul memahami dirinya salah di masa lalu, dan pada akhirnya ia memiliki motivasi untuk berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu, fungsi dan tujuan dari permasyarakatan ini sendiri, yang pertama adalah adanya retribusi atau pembalasan terhadap apa yang sudah dilakukan. Terus juga kita berharap lembaga permasyarakatan bisa memberikan deterrence atau efek jerah, lalu adanya rehabilitasi dan juga reintegrasi sosial. Dan dalam konsep modern menekankan bahwa lembaga pemasyarakatan itu sebagai tempat binaan dan tidak hanya sekedar sebagai tempat dalam memberikan hukuman. Makanya istilah saat ini tidak ada penjara sebenarnya, tapi adanya lembaga permasyarakatan. Nah, di dalam psikologi penjara juga membahas adanya residivisme dan juga faktor psikososial. Residivisme ini adalah kecenderungan di mana warga binaan mengulangi lagi kejahatan yang sudah dia lakukan. Dan faktor yang mempengaruhi perilaku ini muncul adalah rendahnya empati yang dimiliki oleh pelaku kejahatan tersebut, lalu mungkin saja ia mengalami gangguan kepribadian,
ataupun mungkin pengalaman masa kecil yang buruk, dan juga faktor kesehatan mental dan lingkungan sosial yang mendukung perilaku tersebut terjadi berulang kali. Nah, bagaimana kaitan antara keilmuan psikologi kriminal dan psikologi penjara? Ini kita lihat di dalam tabel ya, bahwa psikologi kriminal itu fokus pada penyebab kejahatannya, sedangkan psikologi penjara fokus pada dampak hukuman. Kalau psikologi kriminal fokus dalam mengkaji pelaku sebelum kejahatan tersebut terjadi, sedangkan psikologi penjara mengkaji bagaimana warga binaan selama masa hukuman. Psikologi kriminal bersifat preventif, sedangkan psikologi penjara itu bersifat rehabilitatif. Dan kesimpulan dari materi ini adalah psikologi kriminal itu adalah ilmu yang membantu kita memahami mengapa sebuah kejahatan terjadi, sedangkan psikologi penjara itu adalah keilmuan yang membantu kita memahami bagaimana narapidana berubah selama hukuman. Nah, dalam ilmu ini, kejahatan itu sebenarnya dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis dan sosial, dan lembaga permasyarakatan yang modern itu fungsinya adalah sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan hanya sekedar tempat menjalani hukuman. Ini adalah daftar pustaka untuk materi ini, dan terima kasih sudah menyimak materi ini. Kita akhiri pembahasannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.